Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Miman Nisma SEMM, selaku dosen pengampu mata pelajaran perdagangan luar negeri, yang telah memberi kesempatan untuk mempresentasikan materi kami. Dan teman-teman kelas Y7D yang kami banggakan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asyad yang akan menjadi moderator. Dan inilah pemateri kita hari ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Adi Supriyanto dengan NPM 201814500579. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NPM 2018-45000619. Halo, nama saya Atikawati dengan NPM 2018-14500-636. Saya dari kelompok 5. Untuk materi yang akan disampaikan adalah bab 5 tentang kontrak bisnis ekspor. Dengan penjelasan tentang A. Definisi kontrak bisnis ekspor, B. Tahapan kontrak bisnis, dan C. Ketentuan minimum kontrak bisnis. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari pemateri. Waktu dan tempat telah tersedia. Bab 5 kontrak bisnis ekspor. Dalam transaksi perdagangan ekspor impor, karena melibatkan pihak yang saling berjauhan, maka dibutuhkan adanya suatu kepastian hukum berupa kontrak jual beli atau kontrak bisnis ekspor. Definisi kontrak bisnis ekspor. Kontrak bisnis ekspor adalah kesepakatan antara eksportir dan importir untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama, dan masing-masing pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan semua kewajiban yang ditimbulkannya. Pihak yang ingkar janji akan dikenai sanksi dengan membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Menurut Amir MS, kewajiban pembeli atau importir dalam kontrak bisnis ekspor antara lain: pertama, membayar harga sesuai kontrak. Yang kedua, mengusahakan lisensi ekspor impor dan prosedur lainnya. Ketiga, mengambil barang sesegera mungkin setelah barang sampai. Keempat, memikul resiko kehilangan atau kerusakan. Yang kelima, membayar seluruh biaya barang sejak barang sampai sesuai ketentuan. Keenam, menyediakan bagi penjual bukti-bukti setelah mengambil oper penyerahan barang. Ketujuh, membayar biaya pemeriksaan pra pengapalan kecuali disetujui lain. Kedelapan, membayar seluruh tagihan untuk memperoleh dokumen atau pesan elektronik sejenis, serta mengganti biaya bantuan yang dilakukan penjual. Menurut Sujono Dirjosisworo, kewajiban penjual atau eksportir dalam kontrak bisnis ekspor antara lain: pertama, menyediakan barang sesuai kontrak. Yang kedua, membantu pembeli mendapatkan lisensi ekspor dan prosedur lain yang harus ditempuh. Yang ketiga, menempatkan barang yang telah dibeli pada tempat penyerahan yang lazim dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, penjual menanggung risiko dari kehilangan atau kerusakan barang-barang sampai pada waktu barang diserahkan kepada pembeli sesuai ketentuan. Yang kelima, membayar biaya-biaya sampai tempat yang ditentukan oleh pembeli. 6. Memberitahu pembeli mengenai barang yang diperuntukkan bagi pembeli. 7. Membayar biaya pemeriksaan kualitas, berat, ukuran suatu barang, termasuk biaya kemasan. Kontrak bisnis ekspor sebaiknya dibuat secara tertulis agar memiliki dasar hukum yang kuat. Karena kontrak bisnis ekspor ini akan menjadi dasar utama pembuatan kontrak lanjutan, seperti kontrak pengangkutan barang baik melalui laut, udara, darat, atau yang disebut bill of lading yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran, kontrak jaminan asuransi
atau polis asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi. Terus kontrak pembukaan atau letter of credit yang diterbitkan oleh bank devisa. Terus surat keterangan asal barang atau SKA yang diterbitkan oleh Kanwil Departemen Perdagangan dan lain-lain. B. Tahapan kontrak bisnis. Menurut Ismi Haryani dan Servianto, tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum membuat kontrak bisnis ekspor ada 5 tahapan. Tahapan pertama, tahapan promosi, yaitu eksportir membuat surat promosi atau surat perkenalan. Eksportir dapat mempromosikan produknya melalui berbagai macam cara, seperti mengikuti pameran dalam negeri dan luar negeri, atau membuat iklan di radio, televisi, surat kabar, atau majalah, dan membuat situs atau blog pemasaran di internet. 2. Tahapan permintaan, yaitu importir mengajukan surat permintaan harga. Surat permintaan harga umumnya berisi penawaran harga barang yang disertai dengan permintaan atau mutu barang, jumlah barang, harga satuan, total harga barang, waktu pengiriman, dan nama pelabuhan tujuan. 3. Tahapan penawaran, yaitu eksportir mengajukan surat penawaran harga. Surat penawaran harga biasanya berisi keterangan yang dibutuhkan importir, seperti uraian barang, harga barang, jumlah barang, waktu penyerahan barang, tempat penyerahan barang, dan syarat pembayaran barang, cara pengepakan brosur, dan contoh barang. Lalu tahapan keempat, tahapan pemesanan, yaitu importir mengirimkan surat pemesanan barang. Berdasarkan surat pemesanan, pihak penjual selanjutnya menyiapkan kontrak bisnis ekspor atau kontrak jual beli ekspor. 5. Tahapan pembuatan kontrak jual beli atau kontrak bisnis ekspor. Kontrak bisnis ekspor disusun berdasarkan data yang ada pada surat penawaran harga dan surat pemesanan, serta ditambah dengan data lain tentang klausul darurat, klaim ganti rugi, dan syarat pengangkutan atau pengapalan. Setelah itu, kontrak bisnis ekspor dibuat 2 rangkap dan telah ditandatangani penjual. Kemudian dikirim kepada pembeli. Importir setelah menerima kontrak bisnis ekspor, kemudian mempelajari isi kontrak tersebut. Jika isi kontrak sudah sesuai dengan keinginan, maka importir akan mendatangani kontrak tersebut dan mengembalikan surat berkas kontrak asli kepada eksportir. Sementara satu berkas lainnya disimpan oleh importir sebagai dokumen asli yang bisa disebut sales confirmation. Kedua berkas kontrak bisnis ekspor yang asli mempunyai kekuatan hukum yang sama. Kontrak bisnis ekspor adalah perjanjian jual beli yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Di dalam kontrak bisnis ekspor terdapat 4 kandungan, yaitu 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak secara sukarela untuk membuat kontrak perjanjian. 2. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. 3. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk membayar ganti rugi jika terjadinya ingkar janji yang dilakukan secara salah satu pihak. 4. Adanya kesepakatan tentang pilihan cara penyelesaian sengketa yang akan digunakan oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul di masa depan. Terima kasih. C. Ada ketentuan minimum kontrak bisnis. Ketentuan minimum yang seharusnya tercantum dalam setiap kontrak bisnis ekspor adalah sebagai berikut. 1. Ada identitas penjual atau eksportir. Yang kedua, ada identitas pembeli atau importir. Ketiga, ada pernyataan pihak penjual dan pembeli tentang keterikatan atau persetujuan untuk melaksanakan pasal-pasal atau ketentuan yang tertulis dalam kontrak. Keempat, ada bahasa yang akan dipakai dalam kontrak.
Kelima, ada performance bond. Performance bond ini adalah jaminan pelaksanaan yang berisi surat jaminan untuk klien yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi sebagai jaminan akan pertanggungjawaban kontraktor dalam mengembang proyek. Keenam, ada harga. Ketujuh, ada cara pembayaran. 8. Ada barang yang akan diperjualbelikan. 9. Ada cara pengepakan. 10. Ada masa berlaku kontrak. 11. Arbitrase internasional. Ini adalah penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral. 12. Ada penutup. Berikut ini adalah contoh kontrak bisnis ekspor kopi. Pada hari ini, Selasa tanggal 10 Juli 2017, bertempat di kantor PT Kopi Medan, Jalan Malik nomor 17, Medan, Indonesia. Di poin pertama, di mana data berisikan nama, umur, pekerjaan, alamat, nomor KTP, telepon, dan jabatan. Dalam hal ini bertindak atas nama PT Kopi Medan yang selanjutnya disebut pihak pertama atau eksportir. Di poin kedua, di mana data berisikan nama, umur, pekerjaan, alamat, telepon, dan jabatan. Dalam hal ini bertindak atas nama Kopi Singapura yang selanjutnya disebut pihak importir. Pihak pertama dengan ini berjanji untuk menyatakan dan mengikatkan diri untuk menjual atau mengekspor kopi kepada pihak kedua dan mengikatkan diri untuk membeli atau mengimpor dari pihak pertama berupa sejumlah kopi yang diatur seperti pasal-pasal berikut. Pasal 1 yaitu bahasa. Bahasa yang dipergunakan pada kontrak ini adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bila terjadi perbedaan tafsir antara kedua belah pihak, akan ditafsirkan oleh ahli bahasa kedua belah pihak, yaitu performance bond. Eksportir setelah penandatanganan kontrak harus menyerahkan performance bond yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebesar 50 US dollar kepada importir. Performance bond ini akan dikembalikan sehari sesudah berakhirnya masa kontrak. Pasal 3 yaitu harga. Harga yang disepakati adalah CAF, Cost Insurance and Freight, Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 1 juta US dollar dengan rincian cost sebesar 800.000 US dollar, insurance 50.000 US dollar, freight 150 US dollar. Pasal 4, cara pembayaran. Pembayaran dilakukan dengan irrevocable confirmed letter of credit. Pada akhir masa kontrak sesudah penandatanganan kontrak, eksportir dapat menarik vessel sebesar 50.000 US dollar yang akan dipergunakan sebagai modal kerja. Pasal 5 yaitu barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan dengan ketentuan A. Jenis barangnya, ada mereknya, tipenya, tahun produksinya, jumlahnya. Pasal 6 ada cara pengepakan. Uraian teknis secara rinci tertuang pada lampiran kontrak ini yang tidak dapat dipisahkan dari kontrak ini secara keseluruhan. Jika terjadi perselisihan, akan dimusyawarahkan oleh ahli kopi kedua belah pihak. Pasal 7 yaitu masa berlaku kontrak. Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir 3 bulan atau 90 hari sesudah penandatanganan kontrak. Pasal 8 yaitu arbitrase internasional. Bila terjadi perselisihan antara eksportir dan importir, maka akan diselesaikan dengan musyawarah. Bila musyawarah tidak selesai, akan ditunjuk pihak ketiga. Bila hal ini tidak selesai, akan dibawa ke Badan Arbitrase Internasional. Pasal 9 ada penutup. Kontrak ini dibuat 4 rangkap, 2 asli masing-masing untuk eksportir dan importir. Kopi lainnya masing-masing untuk bank eksportir dan bank importir. Demikian,
Kontrak ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.